Beberapa hari kemudian, tafsir mimpi itu terbukti kebenarannya. Nabu dibebaskan dari tuduhan dan diperbolehkan lagi bekerja di istana. Sedangkan Malhab dihukum mati karena terbukti hendak meracuni raja. Sebelum keluar dari penjara, Yusuf telah berpesan kepada Nabu agar menyampaikan keadaannya di dalam penjara. Ia ingin raja meninjau kembali keputusannya karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Namun godaan setan membuat Nabu menjadi lupa, sehingga membuat Yusuf tetap di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Sejak saat itu, orang-orang mendatangi Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Nabi Yusuf pun menggunakan kelebihan yang ia miliki sebagai sarana untuk berdakwah. Orang-orang pun mulai mempercayai Yusuf sebagai nabi dan mengikuti dakwanya. Pada suatu hari, Raja Mesir bermimpi aneh. Mimpi itu terjadi berulang-ulang. Ia pun kemudian mengumpulkan seluruh peramal mimpi di istana dan ingin menanyakan apa arti mimpinya itu. Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Lalu ada 7 buah biji hijau dan 7 buah biji lainnya yang kering." Para peramal yang diundang pun berpikir, akan tetapi seluruhnya tak ada yang mampu menafsirkan mimpi sang raja. Sang raja kemudian resah dengan mimpi yang dialaminya tersebut. Pada saat itulah pelayan raja yang mimpinya pernah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf teringat kepada Nabi Yusuf. Ia lalu berkata kepada sang raja, "Baginda, saya ingat ketika saya di penjara, ada seseorang yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat. Hal itu telah terbukti kebenarannya. Izinkan hamba menemuinya." Dan raja pun berkenan mengizinkan pelayan tersebut untuk menemui Yusuf. Pelayan itu lalu menemui Nabi Yusuf. Ia menceritakan mimpi sang raja. "Hai Yusuf, sesungguhnya raja kami telah bermimpi, dan tak ada seorang pun yang mampu menafsirkannya. Karena itu, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Lalu ada 7 buah biji yang hijau dan 7 buah biji lainnya yang kering." Yusuf lalu berkata, "Sahabatku, tafsir mimpi memberitahukan bahwa negeri Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun. Tetapi kemudian negeri Mesir akan mengalami masa kemarau panjang selama 7 tahun pula." Pelayan itu berkata, "Sungguh situasi yang berat. Lalu, bagaimana cara mengatasinya masalah tersebut?" Yusuf menjawab, "Simpanlah hasil gandum kalian di waktu musim subur sebagai bekal untuk bertahan di musim kemarau yang panjang." Setelah selesai berdialog, pelayan tersebut berkenan mengatakan berterima kasih kepada Nabi Yusuf. Beliau langsung menyampaikan arti mimpi kepada baginda raja. Mendengar penjelasan itu, raja sangat senang. Sebagai balasannya, raja memerintahkan pengawalnya untuk membebaskan Nabi Yusuf. Akan tetapi, Nabi Yusuf menolak. Ia menolak dibebaskan sebelum perkaranya disidangkan dan ia diputuskan tidak bersalah. Kemudian sang raja kembali mengangkat permasalahan Yusuf. Ia mencoba untuk mencari kebenarannya. Semua orang yang terlibat dalam masalah tersebut dipanggil
dan dimintai kesaksiannya atas peristiwa yang menimpa Nabi Yusuf. Pada saat itulah Zulaiha mengakui kesalahannya. Pengakuan Zulaiha menjadi bukti bahwa Yusuf memang tidak bersalah. Pada akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan. Ia berkata, "Pembuktian dengan pengadilan ini agar Kitfir Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat padanya, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat." Nabi Yusuf pun bersyukur kepada Allah karena kebenaran telah dibuktikan. Demikianlah kisah Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sang raja. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat negeri Mesir. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Sahabat Inspiratif. Pastikan kamu telah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.